Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah. Untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Jika para sahabat melihat saya sehat, semangat, strong, itu bukan berarti sehat dengan sendirinya. Saya juga sama seperti sahabat yang lain, di masa-masa awal dulu bergulat, menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, utamanya dalam hal pengaturan pola makan, gaya hidup. Mulut masih sering uremik, ya rasanya masih nggak nyaman. Masih sehari menjelang HD itu badan rasanya panas. Uremik ya, uremik. Seperti flu. Itu 1-2 tahun pertama. HB juga sulit mempertahankan. Sulit ya, untuk mempertahankan HB tetap 10 atau di atas 9 itu berat. Saya harus susah payah beli Hemapo. Ingat sekali dulu selalu beli 1 paket 6 Hemapo plus 1. Itu cukup mahal. Dan setiap minggu suntik Hemapo. Juga ini. Ini yang ingin saya bahas ya. Yang juga ditanyakan oleh teman-teman. Masalah telur. Putih telur. Banyak teman-teman bertanya, sebenarnya berapa sih dalam sehari kita makan putih telur? Berapa banyak? Ada yang disarankan makan sehari 11 putih telur. Ada yang 6 putih telur. Teman-teman yang makan putih telur terlalu banyak, saya berani jamin ya, berani garansi bahwa 2-3 hari sudah bosan. Enak ya, makan putih telur yang direbus, waduh luar biasa. Berat. Lebih berat dari angkat besi. Berat sekali, ya, enak sekali. Dulu saya makan 3 putih telur setiap hari, ya. Telur direbus, lalu makan putih telurnya. 3 atau 4. Ya, tadinya saya ikutin saran, ya, makan 6. Wah, enak, lalu berkurang, akhirnya saya makan 3. Itu pun harus dikasih garam yang cukup banyak, lalu lada ya, merica supaya rasanya enggak enak. Itu bertahan beberapa tahun. Sampai akhirnya saya belajar mengenai nutrisi ya, mengenai kebutuhan nutrisi untuk mempertahankan kesehatan kita, mempertahankan HB kita, mempertahankan albumin kita. Ya, akhirnya nggak perlu terlalu banyak makan putih telur setiap hari. Karena itu membosankan dan tidak bertahan lama. Sahabatku, seringkali kita ini ingin sehat dalam waktu seketika. Ingin HB-nya naik cepat. Saya juga mengalami. Tanya sana, tanya sini, mengunggah pertanyaan di grup, apa yang bikin HB naik dengan cepat? Ya, antara lain mendapat jawaban, makan putih telur sehari
11 atau 12 atau 6. Ada makan hati, ada makan bermacam-macam jawaban. Dan itu malah membingungkan karena ternyata bukan itu jawabannya. Jadi sebenarnya apa sih manfaat telur ini dan seberapa kita harus makan sebagai pasien gagal ginjal? Sehari berapa butir? Kenapa kita disarankan makan sehari 12 butir? Kenapa? Ya. Yuk, kita obrolin nanti. Telur merupakan salah satu lauk andalan. Andalan bagi sebagian besar pasien cuci darah. Andalan ya, karena hampir setiap hari makan telur. Kenapa ya? Karena telur itu enak. Telur dadar ya, cukup dikasih garam, itu enak. Apalagi diiris-iris cabai dan sayuran. Itu mantul ya, enak. Setiap berangkat HD, saya selalu bekalnya telur dadar. Itu bertahun-tahun. Jadi seminggu 2 kali paling tidak saya makan telur dadar. Itu wajib ya, itu makanan wajib saya saat HD. Kenapa telur? Ya karena mudah. Persiapannya mudah, tinggal goreng. Dan tetap enak ya. Telur dadar itu enak. Selain itu, telur adalah sumber gizi yang paling terjangkau, yang paling mudah dijangkau dari segi harganya ya. Sekilo jumlahnya banyak, harganya ya sekitar 24.000. Meskipun harganya murah, tetapi telur bukan sumber gizi murahan. Bukan murahan ya, karena nilai gizi dalam sebutir telur ini sangat tinggi, lengkap, komplit. Ini baik untuk mencukupi kebutuhan gizi kita sebagai pasien gagal ginjal. Dalam sebutir telur ini mengandung protein kira-kira 6-7 gram. Ya tergantung ukuran telurnya ya. Kadang-kadang ada telur yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tetapi kira-kira 6-7 gram protein. Selain itu, kaya mineral dan protein. Kalsium, lalu besi, vitamin A, vitamin D, dan folat. Cukup lengkap untuk kita pasien HD. Jadi ini sangat membantu mempertahankan HB ya jika kita rutin makan telur. Yang paling penting, sahabatku, jangan monoton. Jangan hanya makan telur, setiap hari makan telur. Bagi kita pasien gagal ginjal diharapkan makan bervariasi. Ya, sumber proteinnya bervariasi. Ini termasuk sumber protein hewani. Pagi telur, siang ikan, malam ayam misalnya. Sesekali diganti tempe atau tahu. Sesekali ya. Yang penting jangan terus-menerus. Telur pun jangan terus-menerus. Jangan pagi siang sore makan telur meskipun gizinya bagus, itu bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Selain mengandung zat-zat berguna, di dalam kuning telur juga terkandung kolesterol ya. Kolesterolnya cukup tinggi. Itu sebabnya seringkali kita dianjurkan untuk hanya makan putih telur. Kenapa? Kita dianjurkan hanya makan putih telur.
Apa alasannya? Ini. Kandungan gizi putih telur sering disebut lebih tinggi dibanding kuningnya. Kuningnya memang mengandung nutrisi yang lebih lengkap, ya, vitamin maupun mineral yang lebih lengkap dibanding putihnya. Tetapi kandungan proteinnya lebih tinggi putih telur. Apalagi, nah ini, putih telur tidak mengandung fosfor. Fosfor yang berlebihan itu berbahaya untuk kita pasien gagal ginjal, cuci darah. Itu sebabnya disarankan kita makan putih telur supaya tercukupi proteinnya, tetapi tidak membawa fosfor. Ini keuntungan kita makan putih telur. Proteinnya cukup, tetapi fosfornya tidak ikut. Tidak mengandung fosfor. Jadi, kalau kita makan lebih banyak putih telur, itu pun tidak berbahaya. Berbeda dengan daging, meskipun dalam 100 gram daging itu proteinnya cukup tinggi, tetapi juga mengandung fosfor yang tinggi. Itu sebabnya putih telur lebih bersahabat dibanding sumber protein yang lain. Itu sebabnya kita disarankan untuk rajin makan putih telur setiap hari. Tapi ya tidak perlu sampai 12, 6 setiap hari. Itu enak ya, bikin kita cepat bosan. Cukup makan 1 atau 2 setiap hari. Boleh pagi, siang, sore kalau mau 3 ya. Pagi 1, siang 1, malam 1. Putihnya saja. Direbus lalu diolah, bisa diolah dengan tumis, campur pete, ini enak ya, dicabain, atau dicampur ati ayam, ini juga enak. Dikreasikan olahannya, jangan hanya direbus aja, cepat bosan ya. Kreasikan olahannya supaya kita tetap happy makan putih telur sebagai lauk harian. Jadi sahabatku, tetap makan putih telur, tapi tidak perlu sampai dipaksa sebanyak-banyaknya, ya. Makanlah secara wajar. Kita membutuhkan sumber protein yang lain seperti daging, ayam, ikan. Kita juga membutuhkan sayur-sayuran setiap hari. Itu membuat kita hidup sehat. Dan HB kita juga terjaga. Yang penting jangan berlebihan, karena kelebihan protein dalam tubuh kita itu juga tidak baik. HB kita justru menjadi turun ya, karena ampas metabolisme dari protein itu berupa urium, itu mengotori darah kita, menghambat pertumbuhan sel darah merah. Seberapa kebutuhan protein kita berkali-kali, saya ulang ya, yaitu 1,2 gram kali berat badan. Ya, kalau beratnya 50 kali 1,2. Kalau satu putih telur, ya, putih telur itu kira-kira 4 gram protein. Kira-kira ya, plus minus 4 gram protein. Maka kalau kita membutuhkan sehari 50 gram, ya tinggal kalikan, kita butuh makan 12. Jadi hitungan 12 itu mungkin untuk mencukupi 50 gram protein kebutuhan kita. Tapi sahabatku, kita kan tidak hanya makan dari telur saja. Kita makan siang atau makan malam dengan lauk yang lain. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan diri makan putih telur sebanyak-banyaknya. Ya, itu membuat kita cepat bosan. Kesehatan kita harus dijaga secara maraton, pelan-pelan, stabil, ya. Pola makannya stabil, HD-nya stabil, tetap adekuat. Itu menjamin kita hidup sehat. Jangan membiasakan kejar tayang,
ya. Ingin HB-nya naik cepat, makan putih telur banyak-banyak. Itu tindakan keliru. Karena HB tidak bisa naik cepat. Sel ya. Sekali lagi sel darah merah. Sel itu nggak bisa telur langsung dimakan langsung tumbuh. Atau hati ayam, hati sapi dimakan langsung selnya tumbuh. Nggak bisa. Butuh waktu. Ya. Butuh waktu yang panjang untuk pembentukan sel darah merah. Itu sebabnya kita harus sabar. Nggak usah makan telur sekaligus 12. Nggak usah ya. Satu pun cukup. Ya. Satu telur di dadar, 2 telur dimakan putihnya untuk siang dan sore. Jadi sahabatku, sahabat yang suka makan telur, pertahankan ya. Telur baik untuk gizi kita. Selain murah, mudah didapat, kandungan gizinya cukup komplit lengkap. Yang penting jangan berlebihan ya. Jangan pagi siang makan telur dadar, itu berlebihan. Ada yang mengatakan sehari 1 cukup. Ya. Jadi silakan disesuaikan. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tetap sehat sahabat. Jangan memaksakan diri untuk cepat-cepat sehat ya. Santai aja. Woles. Slow ya. Sehat kita untuk jangka yang panjang. Jadi pola makan kita pertahankan untuk jangka yang panjang. Salam sehat dengan telur yang sehat.